One Piece chapter 1096 benar-benar gila, benar-benar nggak terduga boy. Dan sih, gua aja nggak kebayang jika semua bajak laut kuat berkumpul dan menyerbu God Valley untuk mengambil kembali apa yang telah dicuri oleh pemerintah dunia dari Pulau Hachinosu. Dan bukan hanya untuk mengambil kembali hak mereka, para bajak laut kuat itu pun juga mengincar beberapa buah iblis yang disediakan oleh Tenryubito sebagai hadiah dalam permainan perburuan budak mereka. Bajak laut Rock dan Roger pun menjadi yang tergila dalam insiden God Valley itu. Wah, asli ini emang bikin merinding boy. Nah, daripada berlama-lama lagi, berikut aja langsung gua bahas lengkap detail full manga One Piece chapter 1096 untuk kalian semua. Ambil posisi santuy, siapkan kacang kopi dan rokok, dan berikut langsung aja. One Piece chapter 1096 berjudul Kumachi. Dan lalu gambar sampul kali ini, Zoro kesal setelah kalah dalam permainan melawan Chihuahua di hutan. Oke, chapter dimulai dan dimana para warga dan penduduk God Valley ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri dari permainan gila yang diadakan oleh Tenryubito di tanah kelahiran mereka. Seorang Tenryubito yang menjadi pembawa acara dalam acara itu mengatakan jika 13 kelinci spesial atau 13 orang spesial yang dikenalkan berharga senilai 10.000 poin. 150 sisanya dianggap sebagai kelinci atau manusia langka. Lalu buruan dengan satu tembakan akan diberikan bonus luar biasa dan juga hadiah yang mewah. Juga sudah dipersiapkan untuk para pemenang dalam permainan keji ini. Dan lalu terlihat full lengkap para anggota Ksatria Dewa God Knight yang dipimpin oleh Saint Fingerland Garling. Mereka menjaga Tenryubito dan mengawal jalannya permainan. Dan tentunya mereka juga ikut dalam permainan gila itu. 4 dari Holy Knight lainnya diperlihatkan pada chapter ini, tapi namanya belum diketahui. Yang pasti mereka menginginkan hadiah dan juga keluar sebagai pemenang dalam perburuan Buddha yang dilakukan kali ini. Dan mereka nggak mau membiarkan Garling menang begitu saja. Lalu kemudian tiba-tiba beberapa Tenryubito mulai menembak para budak dan bahkan warga God Valley. Padahal permainan belum dimulai. Para warga pun semakin ketakutan karena dijadikan sebagai hewan buruan di tanah kelahiran mereka sendiri. Melihat Tenryubito sudah mulai menembak, pembawa acara turnamen lalu memperingatkan jika acaranya belum dimulai. Jadi jangan dibunuh dulu. Lalu kemudian diketahui jika jumlah pemburu dari Tenryubito yang berpartisipasi dalam turnamen ini adalah 200 orang dan perburuan akan dimulai 1 jam lagi. Pembawa acara itu pun menyuruh para warga dan para budak melarikan diri atau bersembunyi untuk bertahan hidup. Lalu kemudian berpindah ke markas Angkatan Laut. Admiral Kong menghubungi Monkey the Gap yang sedang berlibur dan menyuruhnya untuk segera pergi menuju God Valley. Gap pun bertanya, "Kenapa kau mau mengirimku ke pulau terpencil itu?" Kong lalu menjawab, "Sudah ku bilang kalau aku tak bisa beritahu alasannya. Tapi kumohon Gap, pergilah ke sana. Aku tak yakin dengan detailnya. Tapi jika terjadi sesuatu, aku akan dalam masalah." Gap lalu menjawab, "Ini tentang para Tenryubito itu kan. Untuk apa aku peduli jika mereka dalam masalah? Aku selalu bilang jika mencari masalah dengan Hachinosu bukanlah hal yang baik. Ini semua adalah salah mereka sendiri. Apa yang mereka pikirkan? Kau tak bisa mengambil harta karun dari pulau bajak laut itu sesuka kalian. Tentu saja mereka akan datang dan mengambilnya kembali," ucap Gap. Kong pun kaget mendengarnya. "Dari mana kau mendengar tentang hal itu?" Gap lalu menjawab, "Pastinya kau sudah melakukan tindakan ekstra demi menutupi kebodohan mereka kan? Jadi kenapa kau panik sekali?" ucap Gap. Kong lalu menjawab, "Ada satu hal yang tidak kami perhitungkan, dan sepertinya Roger juga sedang bergerak ke sana." Mendengar Roger sedang bergerak, Gap pun langsung merespon dengan cepat. "Apa? Harusnya kau bilang itu dari tadi. Lain kali katakan itu lebih dulu dong. Aku akan segera ke sana," ucap Gap. Lalu kemudian berpindah ke pulau bajak laut Hachinosu. Para bajak laut di sana telah mengonfirmasi jika bajak laut Rock the Sebek sudah berlayar. Dan beberapa bajak laut kuat lainnya juga sedang mempersiapkan pelayaran mereka menuju God Valley. Mereka berkata jika kejadian ini akan mengguncang dunia bajak laut. Lalu kemudian berpindah ke God Valley di wilayah West Blue. Para angkatan laut yang sedang menjaga di sekitar pulau God Valley sungguh tak percaya dengan melihat kapal tempur yang berkumpul mengelilingi pulau God Valley. "Aku belum pernah melihat kapal sebanyak ini berkumpul di satu pulau." Lalu prajurit lainnya berkata,
Seperti yang kau lihat, kita terperangkap di dalam realita yang mengerikan ini. Tak ada satupun yang bisa melarikan diri dari dalam pulau. Dan suatu hari kejadian mengerikan ini akan dilupakan dan hilang dari sejarah. Mereka memilih tempat ini untuk melangsungkan festival pembunuhan ini hanya untuk mengambil sumber daya alam yang ada di pulau ini. Total ada 100.000 warga sipil telah dicap sebagai kelinci untuk diburu dan dimusnahkan. Lalu kemudian berpindah ke dalam pulau Guard Valley. Para Tenryubito sudah melakukan perburuan terhadap para Buddha dan penduduk Guard Valley. Mayat-mayat pun bergelimpangan dan tergeletak di setiap sudut pulau. Sungguh sebuah pemandangan yang begitu mengerikan. Lalu kemudian berpindah ke Ivankov yang mengatakan kepada yang lainnya, jika tak ada satu orang pun yang akan selamat dalam 3 minggu. Bisakah kalian percaya bagaimana kejamnya dunia ini? Lalu seorang pria berkata, tapi mereka bilang kita akan dibebaskan jika kita selamat dalam 3 minggu sampai festival ini berakhir. Ivankov lalu menjawab, mana mungkin, di dalam semua perburuan terakhir mereka, tak ada satupun orang yang selamat. Mendengar hal itu, para warga dan para budak pun ketakutan. Lalu seorang pria bertanya, tapi untuk apa mereka berbohong dan memberi kita harapan palsu? Ivankov lalu menjawab lagi, mereka tak akan mendapatkan sensasi apapun jika mereka membunuh orang-orang yang sudah menyerah. Mereka ingin kalian untuk berharap dan berlari supaya mereka bisa mendapatkan perburuan yang menarik. Kalian tak akan pernah menang jika kalian memainkan permainan mereka ini. Jadi kita harus fokus untuk melarikan diri saja, ucap Ivankov. Lalu kemudian berpindah ke Figarland Garling yang juga sedang memburu manusia dengan nilai yang tinggi. Dengan mengendarai hewan peliharaannya, Garling menebas para warga dan mengejar manusia atau Buddha yang memiliki nilai tertinggi. Pembawa acara pun sampai dibuat kaget jika Garling telah mencatat 10.000 poin. Saint Figarland Garling mendapatkan dan mencatatkan 10.000 poin dengan begitu cepat. Dia pun memburu dan membunuh dengan begitu gilanya. Bahkan Garling ingin menargetkan dan mengincar manusia dengan nilai yang tinggi, yaitu spesies yang langka. Lalu kemudian berpindah lagi ke Ivankov, yang dimana seorang manusia ikan melepaskan borgor batu laut yang mengikat tangannya. Wah, kuat sekali rahangmu. Tak mengejutkan untuk seorang manusia ikan hiu seperti dirimu. Terima kasih ya, ucap Ivankov. Manusia ikan itu pun berkata, terima kasih telah memujiku. Selama ini aku tak pernah dipuji sama sekali. Lalu kemudian berpindah lagi ke Jinny yang berkata, jika hadiah untuk turnamen ini adalah kunci untuk mereka bisa melarikan diri. Jinny mengatakan jika hadiah dari turnamen ini adalah buah iblis. 2 diantaranya adalah buah iblis legenda dan dianggap sangat kuat. Salah satunya adalah buah iblis dengan kelas terkuat. Jika kau memakannya, itu akan membuatmu bisa berubah menjadi naga langit biru, yaitu buah iblis Uo Uonomi. Lalu buah iblis lainnya adalah yang bisa digunakan untuk mengirim dirimu dan orang lain ke pulau yang sangat jauh, yaitu buah iblis Nikyu Nikunomi. Ivankov berkata, jika salah satu dari kita bisa memakan buah itu, maka kita bisa melarikan diri dari neraka ini dan juga kepungan angkatan laut. Jumlah kita memang cuma sedikit, tapi kita bisa melakukannya. Namun para warga lainnya pesimis hal itu bisa terjadi. Itu mustahil, hadiah itu disimpan di pusat pulau ini. Kemudian Jinny menjawab, aku adalah ahli penyadap dan pencuri komunikasi. 2 minggu lalu aku membocorkan informasi ini ke dunia luar. Aku yakin pesanku telah didengar oleh seseorang, tapi rencana seperti ini membutuhkan sebuah umpan. Lalu tiba-tiba Kuma mengangkat tangannya. Aku akan melakukan hal itu. Aku akan menjadi umpan. Ukuran dan besar tubuhku akan membantu untuk selamat lebih lama daripada yang lain. Aku tak ingin melihat seseorang mati di sini saat kita melakukan ini. Ivankov lalu berkata, bagus sekali Kuma. Aku tak akan membiarkan siapapun dari kalian terbunuh. Kita akan melarikan diri dari neraka ini bersama-sama. Lalu kemudian berpindah ke laut sekitar pulau Guard Valley. Sebuah kapal perang angkatan laut pun tiba-tiba meledak dan hancur, diserang oleh seseorang. Para angkatan laut pun yang berjaga dan standby dibuat begitu kaget. Apa itu? Asalnya dari pesisir timur. Oh tidak, itu bajak laut Rock. Kenapa mereka bisa ada di sini? Tunggu dulu, tapi itu bukan hanya Rock. Beberapa bajak laut kuat lainnya juga muncul. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ucap para angkatan laut yang ketakutan. Angkatan laut pun mencoba untuk menyerang balik, tapi mereka kalah cepat dengan bajak laut yang datang. Apalagi bajak laut Rock
yang menghajar dan menyerbu mereka tanpa belas kasih. Dan tiba-tiba Rock berkata di atas kapalnya, "Menyerahlah kalian angkatan laut bodoh, semuanya ikuti aku." Dan lalu semua kru terkuat Rock pun maju untuk menjalankan misi dan perintah dari Rock. Mulai dari Shirohige, Lin atau Big Mom, Kaido, Shiki, Kapten John, Nenek Yon atau Glory Rosa, Stussy, Wangzi, dan beberapa kru kuat lainnya maju dengan begitu bergairah untuk mengacak-ngacak dan menjalankan misi di Pulau God Valley. Lalu kemudian berpindah ke dalam Pulau God Valley, yang dimana para angkatan laut kocar-kacir dan ketakutan melihat bajak laut Rock telah berlabuh. Tenryubito pun sangat marah kepada angkatan laut. "Apa yang angkatan laut lakukan? Kalau terjadi sesuatu pada kami, awas saja kalian." Lalu kemudian bergeser di depan pintu masuk Pulau God Valley. Para angkatan laut yang ketakutan berusaha untuk menahan bajak laut Rock yang menyerbu dengan begitu ganas. Oh tidak hanya bajak laut Rock yang datang, ada banyak sekali bajak laut yang datang ke sini dari berbagai arah dan Rock memimpin mereka. Bagaimana informasi ini bisa bocor? Acara ini harusnya menjadi sangat rahasia, tapi kita masih belum yakin apa yang bajak laut itu incar atau inginkan. Dan semua unit berhati-hatilah. Dan bagi prajurit di pesisir barat adalah zona yang juga berbahaya. Bajak laut Roger juga telah mendarat di sana, ucap para angkatan laut. Lalu kemudian berpindah ke bajak laut Roger yang telah berlabuh di arah barat. Roger, Rayleigh, Gaban, dan semua nakama terkuat Roger pun maju dengan sangat begitu luar biasa. Lalu kemudian berpindah ke anggota Holy Knight atau Kshatriya Dewa yang dipimpin oleh Saint Vigeland Garling. Garling berkata, "Tarik para angkatan laut itu dan pastikan para Tenryubito dilindungi." Dan lalu beberapa anggota Holy Knight yang belum diketahui wujudnya pun yang berada di belakang Garling mengatakan, "Ci, menyedihkan sekali. Apa gunanya para angkatan laut itu mengelilingi pulau ini dengan ribuan kapal itu? Ini sungguh menyedihkan." Kemudian Garling berkata, "Para God Knight, bersiaplah untuk bertempur." Lalu kemudian berpindah ke dalam Pulau God Valley. Para warga sipil dan penduduk pun cukup kebingungan dengan situasi yang terjadi di dalam Pulau God Valley, yang dimana keributan dan kekacauan besar pecah di gerbang pintu masuk God Valley. Dan lalu kemudian berpindah ke prajurit angkatan laut yang bersiaga, itu Rock dan juga Roger. "Ini sangat gila, aku tak tahu apakah kita akan bisa selamat," ucapnya dengan ketakutan. Dan lalu kemudian tiba-tiba datang Monkey the Gap bersama dengan anak buah terkuatnya termasuk Bogart. Mereka datang dengan kekuatan penuh dan Gap siap untuk menghajar Roger. "Woi, beritahu aku di mana Roger berada," tanya Gap. Melihat kedatangan Gap dan Bogart, prajurit angkatan laut pun sedikit senang dan bahagia. Lalu kemudian berpindah ke Kuma dan juga Ivankov, yang dimana mereka telah berhasil mencuri buah iblis Uwo Uwo Nomi dan Nikyu Nikyu Nomi. Ivankov memegang buah iblis Uwo Uwo Nomi dan Kuma memegang buah iblis Nikyu Nikyu Nomi. Ivankov berkata, "Di luar sana sungguh benar-benar kacau, tapi ini adalah kesempatan terbaik untuk kita," ucap Ivankov. Kuma lalu bertanya, "Apa ini buahnya?" Ivankov pun menjawab, "Iya, tapi aku tak tahu mana buah yang bisa membuat kita bisa menjadi naga. Tapi ada 2 buah yang kita dapatkan, ayo kita makan saja." Tapi tiba-tiba tepat sebelum Ivankov memakan buah iblis Uwo Uwo Nomi, Big Mom pun datang dan langsung merebut buah iblis itu dari Ivankov. Tubuh Big Mom yang besar itu pun langsung menghantamkan tubuh Ivankov yang masih bocil dan mendapatkan Uwo Uwo Nomi. Dan lalu Big Mom juga berniat untuk mengambil buah iblis Nikyu Nikyu Nomi. "Serahkan itu juga padaku." Tapi Ivankov berkata kepada Kuma, "Kuma, jangan berpikir, cepat makan. Kau harus memakannya untuk menyelamatkan mereka semua. Jika kita bisa menyelamatkan 1 orang saja pergi dari pulau ini bisa disebut sebagai kemenangan kita atas mereka." Dan secepat mungkin Kuma memakan buah iblis Nikyu Nikyu Nomi dan mulai berlari menjauh dari Big Mom. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba Kuma malah bertemu dengan Gorosei Saturnus yang muncul di hadapannya. Saturnus menggunakan kekuatan aneh yang membuat Kuma terpental dan kepalanya berdarah. Saturnus berkata, "Kau bocah bukan itu kan, kau bisa hidup sebagai budak atau mati, itu pun tak ada yang peduli. Tak ada hal lain yang bisa ditolerir untuk seorang sepertimu. Itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan." Lalu Kuma bertanya kepada Saturnus, "Kakek tua, apa kau seorang yang penting dan berkuasa? Aku tak mengerti bagaimana seseorang bisa terlahir dan menjadi lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya.
Tapi jika kau terlahir sebagai budak, maka apa gunanya kau dilahirkan? Namun jika aku memiliki kekuatan sekarang, aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan orang-orang sebanyak yang ku bisa, sama seperti Nika. Saturnus lalu menjawab, itulah alasannya kenapa orang-orang seperti bangsamu harus dimusnahkan. Lalu kemudian berpindah ke dalam pulau God Valley. Roger pun bertemu dengan Rock di tengah-tengah pulau. Roger berkata, tunggu dulu Rock. Rock pun lalu menjawab, jangan menghalangiku Roger. Dan tiba-tiba Haki penakluk atau Haus suku Haki pun bergema dengan begitu dahsyat di tengah-tengah pulau God Valley yang menandakan bentrokan antara Roger dan juga Rock. Dan lalu narator mengatakan insiden besar ini akan tertutup oleh bayangan sejarah. Lalu kemudian tak berselang lama setelah kejadian mengerikan itu, lalu berpindah ke wilayah kerajaan Sorbet. Ivankov, Kuma, dan juga Ginny berhasil melarikan diri ke kerajaan Sorbet. Ivankov lalu berkata, jadi mereka hanya menceritakan tindakan dari aksi pahlawan Gapsajaya. Si Morgan itu benar-benar penipu. Dia hanya menceritakan dan mencetak berita yang para petinggi dunia inginkan. Pada akhirnya kita masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu. Lalu kemudian Ivankov bertanya kepada Kuma, "Hei Kuma, berapa lama lagi kau ingin berdoa seperti itu?" Kuma lalu menjawab, aku terus berpikir kalau aku bisa menyelamatkan lebih banyak orang saat itu, mungkin aku akan jauh lebih baik. Ivankov lalu menjawab, berhentilah mengatakan hal bodoh. Kau telah menyelamatkan lebih dari 500 nyawa dalam kekacauan besar itu. Ginny lalu berkata, itu benar, kau sangat hebat Kumaci. Semua orang menangis bahagia berkat dirimu. Bahkan aku juga menangis, ucap Ginny dengan derain air mata. Lalu Ivankov berkata, tanganmu itu bisa memberikan orang-orang kebebasan. Itu adalah tangan kebebasan. Lalu Kuma melihat telapak tangannya yang telah menjadi telapak tangan beruang dari buah iblis Niku Nikunomi yang dia makan. Lalu kemudian setelah dirasa cukup untuk memulihkan diri, Ivankov pun pamit kepada Ginny dan juga Kuma. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi berlayar. Aku akan menikmati kebebasanku. Kuma lalu berkata, aku takkan pernah melupakan wajahmu selama aku hidup. Ivankov pun berkata, hahaha, kau memang takkan pernah melupakan wajahku. Dan Ginny, apa kau tak mau ikut bersamaku? Tanya Ivankov. Ginny lalu menjawab, maaf aku tidak ikut kakak. Aku ingin bersama Kuma selagi aku memikirkan apa yang aku inginkan dengan hidupku ini. Dan lalu Iva pun meninggalkan Ginny dan Kuma di Pulau Sorbet dan dia berlayar menuju Lautan Biru. Lalu kemudian Ginny dan Kuma pun hidup bersama-sama di Pulau Sorbet. Mereka menjual kayu bakar ke kota untuk mendapatkan uang. Kuma bertugas untuk memotong-motong kayu menjadi lebih kecil. Ukuran tubuhnya yang begitu besar itu membuatnya begitu dengan mudah memotong-motong kayu menjadi lebih kecil dan menjualnya bersama dengan Ginny ke tengah kota. Tapi tiba-tiba di saat mereka sedang beraktivitas, ada dua orang bocil yang mengganggu Kuma. Yang dimana mereka nggak percaya jika Kuma berusia 9 tahun karena tubuh Kuma yang begitu besar. Mereka pun mengganggu dan melempar Kuma dengan batu. Tapi Ginny langsung menghajar kedua bocah itu menggunakan kayu hingga babak belur. Tapi Kuma mengobati keduanya dengan kekuatan Nikyu-Nikyu miliknya yang membuat bocah itu pun terheran-heran kenapa lukanya bisa langsung hilang dan sembuh. Dan seiring berjalannya waktu, Kuma dan Ginny pun hidup bersama di dalam gereja di kerajaan Sorbet. Mereka berbagi cerita suka duka hingga mereka pun berdua menangis tak menyangka jika mereka bisa bebas seperti saat ini. Ginny pun berkata, Kumaci, aku sangat bahagia sekali. Nah itulah boy, full lengkap manga One Piece chapter 1096. Gimana boy? Kasih respon kalian di kolom komentar ya. Oke, gue undur diri dan pamit dulu. See you next time everybody.